Saya botolnya nanti untuk tabungan. Saya setor ke bank sampah. Dusnya nanti saya kolektorkan. Terus yang lain tabungannya saya kasih ke pemulung. Nah, jadi semua dapat. Jadi jangan sampai nanti kita kurangi rezekinya ini pemulung. Enggak, Bapak Ibu, justru dengan memilah sampah yang balusi dengan sampah itu sudah kita pilah dari sumbernya, itu justru membantu para pemulung, karena pemulung itu nanti kalau kita kasih ini sampah yang bersih itu akan meringankan beban mereka karena mereka juga milah-milah. Seperti itu. Nggak apa-apa. Selama ini kita masih nggak peduli ya buang sampah bekas terus makan gitu, masih ada sisa makanannya ya udah taruh aja di tempat sampah. Gitu kan? Padahal yang balusi sampah itu kan kalau di kita kalau itu bersih itu ada nilainya. Pemulung mau seperti itu. Bahkan Mika yang di dalamnya itu juga bisa. Kalau itu bersih ya, maksudnya kalau kita buang sampah terus makan nih, terus nasi kotak itu ya kan di dalamnya ada mikanya. Itu sisa-sisa makanannya ada sambal goreng, ada apa jenenge goreng, jadi tulang siji loro upane, ada tulang-tulang itu masuk ke komposter. Kemudian mikanya digeruduk banyu, ditumpuk dulu di tempat plastik. Kardusnya masuk ke duplek. Nanti yang mana yang mau dikolektorkan ya itu monggo Bapak Ibu nanti yang mana. Jadi habis semua ya, balusi ya, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang dibakar, jadinya nggak ada sampah. Minim yang dibakar. Yang jelas. Kemarin saya nonton di TV Korea. TV Korea, jadi mereka beli botol, kalau mereka membeli botol minuman kemasan apapun, entah itu berasa ataupun cuma air putih, kalau mereka membuang ke tempat sampah mereka sudah canggih, ada itunya, sudah pun terpilah, jadi sudah punya untuk botol plastik sendiri. Kalau botol plastik itu masih ada sisa minumannya, masih ada sisa airnya, nggak akan bisa masuk. Jadi hanya botol plastik kering bersih yang bisa masuk ke tempat sampah itu. Kalau itu belum habis, nah dia bawa aja kemana-mana, dia habisin dulu. Pokoknya itu botol harus habis isinya baru dibuang. Apapun itu. Di Korea orang sudah punya kesadaran seperti itu. Di kita, aduh. Pelan-pelan balusi. Oke, kita pelan-pelan saja. Jadi setelah dipilah dikumpulkan, kemudian saya panggil ini rapel balusi. Oh, rapel itu apa ya? Rapel itu semacam kayak bank sampah induk sebenarnya, tapi berbasis aplikasi. Oh, pakai HP bisa? Bisa. Iya, langsung kita ketika misalnya hari ini kita butuh sampah, kita harus diambil, langsung kita input di ini kayak Gojek gitu. Terus kolektornya akan hadir, kita ambil, timbang, bisa langsung bayar cash atau pakai ditabung, pakai koin. Oh, begitu. Enak ya? Enak. Nah, kira-kira pada tertarik? Mari kita panggil saja selanjutnya narasumber kita dari Rapel. Ada sudah saya panggil ke sini loh Bu Ibu, Bapak-bapak. Jadi jangan heran, saya sudah persiapkan semuanya. Tepuk tangan untuk Mbak Rapel. Monggo, dipersilakan. Saya perkenalkan dulu, namanya Mbak Marta Yeni. Mbak Marta Yeni, rumahnya di mana Mbak? Bundong. Jauh-jauh dari Bundong datang ke sini. Boleh geser dikit supaya kepalanya tidak keceloronan LCD. Oke, jadi Mbak Yeni dan Mbak Rini ini sudah bekerja sama ceritanya untuk pengelolaan sampah, dan nanti tentu saja kita akan minta bantuan juga beliau untuk mengelola sampah-sampah di Gereja Pemberian yang sudah dikumpulkan oleh Mas William dan kawan-kawan. Saya bisa menjadi sekarang. Kemarin dari saya sendiri.
masih belum paham rapel itu apa, coba cerita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya dan undangannya. Ini memori saya dulu waktu saya masih di Bepopel, biasanya di Bugeran. Ya, ya. Rapel ini lahir di Yogyakarta tahun 2019. Basicnya adalah aplikasi, ya. Karena sebenarnya ini merupakan sebuah keprihatinan dari teman-teman, ya. Kebetulan tim kami itu teman-teman konsultan lingkungan yang banyak mendesain atau membuat grand design untuk TPA yang ada di Indonesia. Dan dari kegiatan yang lama dilakukan, ternyata hampir semua, ya kita bicaranya hampir semua TPA itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan kami gitu. Yang seharusnya di umur sekian tahun itu belum penuh, ini kok sudah gitu. Dan ada beberapa TPA yang kami buat itu harusnya sudah bisa menampung dalam jumlah yang cukup panjang begitu ya, umurnya, tapi ternyata baru sebentar itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai. Nah, dari keprihatinan ini kami tahun 2015 melakukan survei terkait dengan apa sih sebenarnya yang salah tentang pengolahan sampah di Indonesia. Dan dari beberapa survei yang kami lakukan di beberapa kota besar di Indonesia, ternyata kami mendapatkan kesimpulan bahwa ada yang kurang tepat, yaitu di dua faktor. Pertama adalah pengumpulan sampahnya, ini dari sumber, ya, baik itu rumah tangga, tempat usaha, ya, dan pengangkutannya. Jadi ada dua hal ini yang mendasari, ya, kenapa TPA yang dibangun dengan dana yang bermiliar-miliar, ya, itu tidak efektif, ya. Ini didasari pada dua hal tersebut, yaitu pengumpulan dari sumbernya, ya, dan pengangkutan. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih mudah, yaitu mengeluarkan aplikasi. Dimana kalau aplikasi selama ini kan aplikasi yang banyak-banyak mendatangkan sampah, ya, betul. Kita mendatangkan online makanan, Ya, online barang, betul. Ya, itu kan mendatangkan sampah. Ya. Tapi belum ada aplikasi yang melakukan pengelolaan sampahnya. Ya. Nah, oleh karena itu kami berpikir melalui smartphone, di mana setiap orang dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, sebenarnya hal pertama yang selalu dipegang dan hal terakhir yang diletakkan itu biasanya HP. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Yeni untuk penjelasannya tentang rapel. Jadi rapel ini semacam aplikasi. Kalau kita sudah kenal ada Gojek, ada itu, ya sekarang kenal rapel supaya untuk mengelola sampah. Baik Mbak Yeni dan Mbak Yeni, karena keprihatinan kita adalah dimulai dari kebijakan menutup TPST Piungan. Bagaimana kalau sekarang kita saksikan dulu keadaan TPST Piungan seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Ini liputan yang kami tim rapel lakukan langsung di TPST Piungan tahun 2023. Mungkin belum ada yang sudah pernah bermain ke TPA Piungan? Ya, kecuali Bu Barul, saya yakin Bu Barul sudah sering. Ya,
TPA Piungan ini sudah mulai dipakai dari tahun 1994. Ya, beroperasional secara resmi 2 tahun setelahnya 96. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, hampir semua TPA yang ada di Indonesia itu selalu dipilih di suatu lembah atau jurang yang dalam. Ya, nah TPA Piungan juga begitu. Dulunya itu merupakan sebuah cekungan, ya, lembah yang lumayan dalam. Sekarang sudah menjadi gunung. Ya, sudah menjadi gunung. Dan TPA Piungan yang sekarang sudah ditutup itu sebenarnya ya sudah terlambat menutupnya karena ketinggiannya dari permukaan tanah itu sudah sekitar 140 meter. Ya, beruntungnya TPA Piungan ini tidak pernah jubruk dalam artian longsor. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lucy, tanggal 21 Februari adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Itu bukan hanya sekedar tanggal. Ada yang tahu cerita di balik tanggal 21 Februari? Belum tahu. Kecuali baru. Belum tahu. Ya, tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional karena ada sebuah TPA di Indonesia, yaitu di Ulu Gajah, ya, itu tahun 2005. Itu jam 2 malam dia meledak dengan ketinggian sampah yang sudah cukup tinggi, meledak, longsor, menimbun 2 desa. Dan malam itu juga sekitar 150 nyawa melayang karena tertutup sampah. Ya, sehingga tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Kalau dipikir 2 desa itu bukan yang membuat TPA Ulu Gajah menjadi gunung, ya, karena TPA Ulu Gajah pada saat itu dipakai oleh banyak orang untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Dari mana jadi aja? secara tidak langsung, ya, akibat orang-orang yang membuang sampah di TPA Ulu Gajah menikmati Itu mengakibatkan. Mbak ini ya, ini ada yang nanya, TPA Ulu Gajah itu sampahnya dari mana aja? Iya, itu di seputaran Bandung, ya, di seputaran Bandung sana, ya. Nah, jadi kita beruntung TPA Piungan ini tidak meledak dengan ketinggian 140 meter tadi, ya. Karena kalau ini sampai meledak, kita tahu di seputaran TPA cukup padat penduduk, ya. Meledak kenapa, Bapak Ibu? Ya, panas. Ya. Iya, betul. Karena tadi dari hasil survei pengumpulan kita dan pengangkutan kita itu masih kurang tepat, sehingga sampah organik dicampur dengan sampah anorganik, di mana sampah organik itu menghasilkan gas metan, terutama sisa makanan, sisa dapur. Itu menghasilkan gas metan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan yang kami buat, ya, dari tim Rapel, itu akan kelihatan gas metan yang masih aktif banyak keluar dari zona A yang sudah kita tutup, yang sudah ditutup oleh pemerintah. Oke. Jadi meskipun itu sudah 140 meter, tapi masih banyak gas metan yang keluar. Nah, itu. Jadi kita bersyukur TPA Piungan tidak meledak. Oke. Seperti itu. Ini masih ada trouble untuk memutarkan filmnya, maka sebentar ya, sabar ya Bapak Ibu. Iya. Kita mau mendengar Romo Andri yang sudah hadir di sini, mau menyampaikan beberapa sambutan. Bu Yeni, Bu Rini, terima kasih atas kehadirannya di Paroki Pugeran untuk bersama-sama mengedukasi kita semua untuk mengelola sampah dengan baik. Memang keprihatinan itu memang awalnya memang muncul dari kami para romo, itu cerita di meja makan. Dulu di seminari itu kan disediakan 3 tempat, ya, 3 tempat sampah yang berbeda, organik, anorganik, satunya apa ya, residu dan sebagainya. Nah, itu
Lalu ketika di sini itu kami melihat ada tempat sampah di situ, kelihatannya kok semuanya digabungkan di situ. Nah, seperti pokoknya buangi sak-sake gitu. Lalu kemudian ngomong-ngomong kami di meja makan, dari meja makan, mari kita kelola sampah. Lalu kemudian kita juga mau belajar dari paroki Kalasan ya, yang sudah Romo dan sudah juga mengusahakan ada bank sampah dan sebagainya. Jadi mengolah sampah menjadi berkah. Nah, itu yang kemudian menjadi keinginan kami. Maka kemudian ada sarasehan tentang ekoeksi, itu kan juga dari sisa-sisa makanan juga menjadi berkah. Lalu juga ketika ada kardus atau botol yang nggak dipakai, itu kan juga sampah juga menjadi berkah. Kalau kemudian dijual bisa menghasilkan uang, gitu ya. Dan banyak sebagainya lagi yang kemudian bisa kita usahakan di mana sampah ini bisa menjadi berkah kalau kemudian mau diolah, gitu ya. Nah, maka kesempatan ini kesempatan yang baik bagi kita untuk memulai. Di pastoran sudah ada tempat-tempat untuk memilah. Jadi sekarang itu, ya dulu awal-awal itu agak bingung. Buat sampah itu tuh mikir. Ini coba ya botol yang bersih, ini bersih botolnya. Botol. Lalu kemudian ini sisa makanan, berarti di sini. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Dimulai dari pastoran, memang belum terlalu digaungkan ke umat karena baru kita mengajari para karyawan dulu supaya bisa tertib untuk memilah sampah sesuai dengan posnya. Di belakang pastoran saya sudah ada karung-karung untuk itu semua. Setelah nanti dari pastoran jalan, lalu kemudian dari panjenengan semua yang ada di sini ada edukasi dari Ibu Yeni, Ibu Lini pasti sudah tahu, lalu ditularkan ke lingkungan dan wilayah. Nah, harapannya ini menjadi gerak kita bersama. Yang awalnya sampah itu mungkin kita anggap sih dia nggak berguna ya. Tetapi kalau kemudian diolah, kemudian dimanfaatkan, apalagi ada hari sampah peduli sampah nasional. Nah, itu tanggal 21 Februari. Nah, maka ini sebentar lagi juga kita peringati loh. Nah, itu maka juga mungkin ini bisa menjadi momen yang baik bagi para pembukuran untuk memulai kita peduli memilah sampah, memilih sampah, lalu kemudian membuat lingkungan kita itu menjadi bersih. Kan tujuannya kan itu, supaya kita pun juga semakin nyaman untuk tinggal di tempat kita dan bisa mengedukasi teman-teman muda. Nah, ini jangan lupa, ya, teman-teman muda juga mulai diajari. Nah, maka saya harapkan dengan adanya saresian ini, dengan di lingkungan masing-masing, ketua wilayah, ketua lingkungan, prodiakon, semuanya dengan punya tugas, punya perutusan untuk terus mengembangkan peduli sampah ini supaya bisa menjadi berkah bagi kita. Maka terima kasih sekali lagi untuk Bu Yeni, Bu Rini, juga teman-teman saudara-saudari umat yang ada di sini. Semoga ini bisa berguna bagi kita. Amin. Amin. Terus berkata. Terima kasih Romo Andri sudah memberikan penguatan bagi kita untuk semakin peduli sampah kita, semakin bisa memilah sampah kita. Filmnya masih belum bisa kebuka. Oke, kita kembali ke kolektor sampah yang mau kita jalankan dulu Mbak Rini dan Mbak Ya. Nanti kita tunggu prosesnya mereka. Kita ngobrol dulu saja. Kalau kita menjalankan kolektor sampah di Gereja Peguran, tadi Mbak Rini sudah menyampaikan sistem yang akan kita terapkan. Kita akan punya membentuk dulu pengurus untuk mengelola kolektor di bawah itu yang akan diketuai oleh Mas William bersama teman-teman dari remaja Udatusi. Nanti akan ada sistem organisasi, ada ketua, yang lain saudara dengan tugasnya masing-masing. Nanti ada kemudian sistem yang akan kita terapkan di wilayah, di lingkungan. Bapak Ibu sudah menggerakkan untuk memilah sampah. Kita mau menyepakati dulu sampahnya apa yang mau dikolektorkan. Kemudian setelah itu sampah yang sudah disepakati itu terkumpul di lingkungan panjenengan, kita akan menentukan satu hari untuk sampah yang di lingkungan dibawa ke gereja, sampah yang kolektor dari lingkungan dibawa ke gereja. Dalam satu hari itu nanti kita janjian dengan Kak Yeni, dengan Rafael untuk mengambil sampah itu
dalam satu hari saja. Jadi di gereja tidak numpuk sampah. Begitu sistem yang mau kita terapkan seperti itu. Nah, itu yang seperti yang sudah dilakukan juga di paroki Kalasan. Ada 2 video sebenarnya yang mau kita saksikan siang hari ini, tapi ini entah kenapa agak mengadap komputernya. Mungkin karena ditinggal yang punya laptop lagi ikut pertemuan APP di Nandan. Bu Rafael, mungkin ada yang perlu kita tanyakan dulu. Mbak Yani mau menerangkan? Ya. Tadi ada Mbak Yani mau menjelaskan tentang sampah. Ada Mbak Yani membawa beberapa contoh sampah dan contoh. Silakan Mbak. Itu dilanjut yang tadi Mas. Dilanjut yang tadi yang dari Mbak Rini dulu, nanti yang Mbak Yani bisa. Mungkin iya Mbak Lucy ya, sambil menunggu ini apakah yang yang sembuh? yang PPT-nya itu tadi aja ya. Tadi ya kita sepakati aja. Jadi nanti sepulang dari pertemuan ini kita sudah ada gambaran nih. Tadi pas nih momennya Romo Andri tadi, harapannya momen tanggal 21 Februari itu menjadi gerakan awal kita ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sepakat ya? Ya. Nah, tanggal 21 Februari kita Boleh. akan memulai kegiatan kolektor sampah ya. Ya, betul. Nah, jadi kita sepakati dulu sampahnya yang akan dikolektorkan supaya sama semua, jangan sampai ini ya tercampur-campur ya. Kira-kira kalau mengkolektorkan sampah botol plastik dan kardus atau kertas gimana Bapak Ibu? Siap. Setuju ya? Itu saja dulu. Yang Ya. kita kolektorkan kardus Dan botol plastik ya, botol plastik yang sudah bersih, tentu saja botol plastik yang sudah tidak kosong, sudah benar-benar kosong dan labelnya sudah dibuka. Oke. Nanti Gelas plastik bisa, ya, botol atau gelas plastik seperti itu ya. Tanggal 21 ya, Mbak Lucy ya, kita sepakati. Tanggal 21. Nanti kemudian kami juga mengundang ini boleh di ini Mas Willem masih ini ya, next ada beberapa yang pengen saya sampaikan di PPT-nya. Nah, kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk terlibat aktif dalam kegiatan kolektor sampah di sini, dan memang seperti yang sudah dilakukan di Paroki Kalasan. Pertama yang dibentuk adalah kita membentuk tim kerja kolektor sampah. Sementara ini memang dari paroki sudah istilahnya menunjuk Mas Willem sebagai PIC visioner berkaitan dengan gerakan Laudato Si ini. Nah, Mas Willem tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Mas Willem didukung oleh teman-temannya dari remaja Laudato Si, tapi tidak cukup. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu itu ini ya menjadi PIC lingkungan masing-masing ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Setuju ya? Nah, itu tadi ya. Ini tadi terkait dengan pemilahan tadi ya yang sudah disampaikan Romo. Jadi mulai nanti setelah dari sini Bapak Ibu kemudian ke lingkungan untuk mengedukasi pilah sampah ya. Memilah sampah dari rumah tangga mulai disampaikan ke umat. Kemudian pengelompokannya minimal sampah organik, sampah daur ulang. Daur ulang itu maksudnya sampah-sampah yang bisa didaur ulang, misalnya sampah plastik, kemudian sampah kertas, kemudian ada sampah logam. Bu Rini, ya. Di sini kita sepakati untuk yang dikolektorkan adalah sampah yang itu. Yang ini yang botol plastik. Botol PET, cup, aqua gelas, dan sampah plastik. Kemudian sama kardus. Ya, kertas. Kardus yang tebal ya, bukan kardus kotak. Bukan, Kalau kotak makan itu masuknya ke duplek.
Good. Tetap ada harganya, tetap bisa ditimbang untuk di bank sampah. Kemudian apa lagi? Gimana? Terus lanjut ya. Nah, kemudian nanti next. Nah, seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu untuk alur mekanisme kegiatan pengelolaan sampah, kolektor sampah yang ada. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan 3R dulu. Mengurangi sampah, jangan nyampah mentang-mentang ada kolektor sampah, ada bank sampah, terus kita memproduksi sampah sebanyak-banyaknya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi dengan adanya kegiatan pengurangan sampah itu. Jadi misalnya di gereja atau di lingkungan ada kebijakan penghematan timbulan sampah. Nah, saya lihat di Renstra atau Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang termasuk di para pimpinan itu sudah ada ya. Kita kalau sekarang yang naik di gereja ya. Yang bisa dipakai ulang, bukan lepek kertas yang langsung dibuang, tetapi lepek plastik yang bisa kita simpan lagi, besok next dipakai lagi. Teman-teman seperti itu. Kita sepakati di gereja akan seperti itu. Termasuk tumbler ya. Kalau Ya, sekarang Pak semua pada bawa tumbler? Ada? Nah, seperti itu. Itu sudah menjadi dibiasakan di gereja. Kita tidak dikurangi ya, Mbak. Sangu ini Botol plastik dikurangi. Di Romo sudah menyediakan beberapa galon air minum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bawa tumbler sudah habis minum, isi lagi aja, banyak galon kok. Gitu ya. Oke. Semangatnya seperti itu. Jadi enggak tapi BBM orang anget. Enggak ada teh anget. Oke, boleh ada teh anget pakai jumbo, tapi minumnya pakai gelas kertas. Yang nanti gelas kertasnya juga ketika diletakkan di tempatnya, karena itu juga bisa bernilai jual, harus bersih. Dalam arti ketika kita meletakkan sampah itu, airnya sudah habis diminum, sudah ditutup, Jadi ya. sudah kering nih. Soalnya kalau enggak kenapa? Diparani semut. Nanti yang mau bilang, aku semutan Mbak. Jangan dong, kasihan dong sama adik-adik kita udah dosen yang sudah menyediakan waktunya untuk memilah sama Bapak Ibu, masih disemuti juga, kasihan. Ya, yang minum kopi juga ya, baru sih. Kopinya digojakin, Ya, terus banyak keran di sekitar gereja. Kalau kita misalnya minum minuman manis yang di gereja, gelasnya mau dibuang, digojakin dulu pakai air. Lalu airnya dibuang, pakai bersih, baru diletakkan. Oke, itu terlalu teknis. Kita memulai Coba kebiasaan itu. pembicara Di rumah utamanya. juga, di kampung, di lingkungan Bapak Ibu juga, kalau mengadakan kegiatan, tolong untuk disampaikan cara-cara meletakkan sampah yang baik dan benar. Udah. Itu sebenarnya udah banyak yang paham ya. Jangan seperti itu. Lanjut ya Mbak Lucy. Terus kemudian setelah ada kebijakan itu dari gereja, kemudian kita menyediakan tempat sampah terpilah. Ya, nah tadi Romo sudah bagus, memang saya setuju sekali Romo. Jadi menekankan ini harus dimulai dari Romo parokinya, harus dimulai dari DPP-nya untuk memberikan contoh dari gereja. Jadi di situ disiapkan tempat sampah terpilah. Ini contoh gambar, fotonya foto ya ada di Paroki Pugrad ini loh, Bapak Ibu. Di situ ada drop